Assalamualaikum, hai teman-teman, bertemu kembali dengan Ben Happy Craft. Temani aku ya untuk membuat parcel pesanan customer edisi untuk hari Natal kemarin. Tonton videonya sampai habis, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Di sini Ben Happy selalu memakai keranjang plastik ya teman-teman, seperti yang ada di video. Ukurannya sudah ditulis. Dan ini keranjang plastiknya sudah diberi alas kardus, yang mana di dalamnya juga diberikan gulungan kardus, jadi nanti tidak khawatir anjlok ke bawah ya. Jadi aman seperti ini. Barang yang nanti sudah ditaruh di atas keranjang atau dengan alas kardus ini pun nanti aman, dia tidak akan goyah. Nah, ini untuk pertama produknya, ini customer memberikan semuanya kepada Ben Happy, jadi kita yang menentukan apa saja isinya ya. Nah, ini ada imperial kotak seperti ini. Ini aku isolasi dulu di setiap sisi pinggirnya agar dia nanti ketika ditumpuk tidak jeblos atau tidak merenggang gitu ya. Dan di sini juga aku berikan di bawah imperial itu ada 3 potongan styrofoam atau kardus. Itu fungsinya nanti supaya imperial itu pas sama tingginya dengan yang barang di sebelahnya, karena nanti di barang-barang atau produk di sebelahnya itu seperti makanan sip yang mana kotaknya itu lebih tinggi. Jadi fungsinya hanya itu agar dia setara dengan produk maksudnya ya. Nah, ini maksudnya teman-teman. Jadi yang produk imperial diberi alas si styrofoam agar dia sama tinggi dengan produk di sebelahnya, yaitu produk Nah, tadi kalau tidak diberi alas itu nanti dia lebih rendah gitu. Kalau misalkan seperti ini nanti mau ditumpuk dengan barang yang di atasnya, dia lebih kokoh dan kuat. Nah, kemudian untuk di produk depannya ini ada produk Monde biskuit gitu. Nah, ini untuk di bagian depan imperialnya. Untuk sisi kanan kiri ini pakai produk Nexstar. Nah, ini pakai produk Nexstar, dan supaya tidak monoton kita pasang atau tempelnya itu miring-miring seperti ini gitu. Sebenarnya untuk memasang produk itu sesuai dengan kreasi teman-teman ya, tidak harus terpaku atau begitu saja cara memasangnya. Dan kemudian ini di atas produk Monde ada produk sirup, dan itu juga kita lem dengan imperial yang di belakangnya. Kemudian ada teh Ichi Ocha botolan, ini juga kita lem di bagian sisi bawah dan ke belakang, yaitu produk imperial. Nah, jadi sisi kanan kiri belakang itu harus kita lem dengan sempurna agar dia tidak goyah ya. Saat proses pengeleman, kalau dia belum kering juga jangan langsung kita lepas ya. Jadi tunggu sesaat, mungkin sampai 10 detik sampai dia benar-benar menempel ke produk satu sama lainnya. Teman-teman bisa menggunakan produk selain teh Ichi Ocha ya, pokoknya bebas apapun produknya, yang penting caranya seperti yang ada di video ini. Kemudian nih next untuk produk utamanya ini ada coklatos kaleng yang bulat itu. Nah, ini kita taruh di bagian atas imperial dan produk Nah, di sini juga fungsinya teman-teman. Jadi produk yang di bagian bawah tadi imperial sama kita buat sejajar agar produk yang di atasnya nanti juga menempelnya lebih mudah gitu, karena sejajar dan lebih kuat pastinya. Tidak lupa juga untuk bagian sirup ini kita lem ya, kita berikan lem ke bagian kotak si coklatosnya. Nah, kemudian untuk di sisi sini kanan kirinya kita bisa tempel produk Astor atau produk apapun bisa, yang penting dengan ukuran kotak-kotak yang kecil seperti ini. Dan usahakan untuk parcel itu menggunakan produk-produk yang kemasannya atau packagingnya itu kotak kardus gitu. Kalau misalkan memakai yang kotak atau kardus itu otomatis nanti hasilnya juga bagus. Untuk pemakaian plastik parcelnya juga nanti dia simetris dan mudah dibentuk pastinya. Next, ini lanjut ya teman-teman, karena videonya ternyata terpotong, jadi ini aku video ulang.
Nah, untuk pemasangan produk di bagian atasnya seperti ini ya. Bagian atas coklatos itu ada produk roti Roma. Roti Roma ditaruh di bagian belakang. Nah, kemudian ini ada wafer top. Ini packagingnya dia plastik, tapi dia membentuk karena isinya wafer, dia otomatis membentuk si kotak gitu, membentuk kotak mengikuti tekstur makanan yang ada di dalamnya. Nah, ini untuk produk twister itu sama penataannya seperti Astor tadi, kita lem ke Astor dan lem ke box coklatosnya. Jadi lem ya sisi bawah, kemudian bagian atasnya seperti ini harus benar-benar merekat karena dia sanggahannya hanya si Astor dan menempel ke kotak coklatosnya. Nah, untuk sisi sebelah kanan atas ini ada produk Tango, packagingnya juga plastik, tapi sekali lagi kita informasikan bahwa isinya itu wafer, jadi plastik itu mengikuti bentuk atau isi si makanan yang ada di dalamnya. Jadi ini masih mudah, meskipun packaging plastik tapi dia mudah dibentuk. Untuk penataan sudah selesai, next kita mau hias parcel ya. Ini menggunakan slinger berwarna merah dan hijau yang sudah aku gulung seperti ini. Jadi dia ada gradasi ya. Untuk warnanya bisa menyesuaikan, kalau Idul Fitri berarti warna hijau, tapi kembali lagi dengan request customer ya. Karena customer kali ini request untuk kantornya dia khusus untuk Natal, jadi kita juga menghormati mereka untuk sesuai kemauan mereka, yaitu dengan hiasan atau ornamen Natal. Cuman di sini tidak terlalu banyak ornamennya, hanya menggunakan slinger yang sudah digulung-gulung menjadi warna hijau dan merah, karena identiknya hijau dan merah ya teman-teman. Nah, caranya itu seperti ini, menggulungnya sangat mudah sekali kok. Lagi-lagi untuk penataan slinger itu bisa disesuaikan ya, cuman kalau ini biar di dalam parcelnya ini nanti ketika dibungkus plastik tidak terlihat ada yang bolong gitu kan, terlihatnya penuh, makanya dikasih slinger di bagian dalamnya. Bisa di dalamnya diberi slinger atau tidak, itu sesuai atau menyesuaikan si bentuk parcelnya nanti. Nah, ini untuk agar hiasan lebih bagus, aku berikan stiker tulisannya Christmas sesuai dengan request customer untuk ditaruh di bagian keranjang depannya. Selanjutnya di tahap wrapping, kita menggunakan plastik jenis string ya. Nanti sudah di spill, teman-teman bisa lihat di deskripsi atau di IG story Instagram kita, Ben Happy Craft. Bisa di follow ya teman-teman untuk bisa mendapatkan informasi tentang parcel. Nah, untuk plastiknya memakai yang ukuran 60 cm karena tadi dipotong di bagian atasnya, jadi bagian atas masih bolong. Kita pakai isolatif. Isolatifnya memakai yang ukuran 12 cm atau bisa ukuran apapun yang teman-teman punya di rumah ya. Nah, kemudian untuk teman-teman yang memiliki alat sealer itu juga bisa ya, jadi tidak perlu repot menggunakan isolasi. Cuman kalau Ben Happy sudah terbiasa menggunakan isolasi, hasilnya pun nanti tetap rapih ya. Nah, untuk bagian atasnya sudah diberikan isolasi secara rata. Karena ini kan nanti kertas atau plastiknya lebar, jadi di bagian sisi pinggirnya kanan kiri kita potong seperti ini sudutnya. Jadi nanti plastiknya juga membentuk si parcelnya segitiga. Ini sudah dipotong ya sisi kanan kiri pojoknya. Nah, itu kan nanti bolong, berarti yang bolong itu diberi isolasi kembali seperti ini. Kita berikan isolasi. Nah, kemudian kita lipat untuk sisinya untuk ke bagian belakangnya. Silahkan dicoba ya teman-teman, ini cara yang sangat mudah sekali. Nah, jika sudah, kita langsung masukkan saja ke parcelnya seperti ini. Nah, karena ini ukuran parcelnya yang cukup besar, teman-teman bisa meminta bantuan kepada rekan di rumah untuk saling mengangkat seperti ini. Karena dia belum diberi plastik string, otomatis masih goyah. Nah, ini bagian bawahnya kita isolasi
ke keranjangnya, plastik ke keranjangnya. Jadi dia aman nantinya ya. Ini mulai kita hot gun. Nah, hot gunnya secara perlahan saja ya teman-teman. Usahakan jangan terlalu dekat dan pakai suhu yang rendah. Apalagi yang teman-teman masih belajar juga jangan langsung dipakai hot gunnya dengan ukuran yang panasnya tinggi gitu. Perlahan saja seperti yang teman-teman lihat ini ya. Jaraknya dia jangan terlalu dekat dengan plastik seringnya karena kalau tidak hati-hati nanti bisa bolong ya plastik seringnya. Kemudian saat proses ini memberikan hot gun ke plastik sering, usahakan sambil memegang produk yang bagian atas ya, agar si produk atasnya ini tidak mengikuti plastik sering yang mengkerut, karena sifatnya plastik sering ini nanti ketika diberi hot gun kan otomatis mengkerut. Jadi produk bagian atas sambil kita pegang agar dia nanti tidak membungkuk ke depan gitu. Jadi hasilnya benar-benar rapih lurus gitu. Proses ini itu proses yang paling bikin deg-degser ya, karena kita harus melewati challenge dimana secara pelan-pelan harus dengan konsentrasi penuh, feeling agar si plastiknya itu tidak sampai bolong ketika kita menyalakan hot gun ke arah plastiknya ini. Nah, makanya teman-teman perlu sangat dipahami saat menggunakan plastik sering ini, memang dia nanti produknya itu akan menjadi sempurna, rekat dan tidak gampang jatuh atau goyah karena produknya sudah benar-benar terkunci dengan plastik sering ini. Tapi itu tadi satu sisi lain, kalau tidak konsentrasi itu bisa bolong ya plastiknya, karena menggunakan hot gun pun agak susah mudah karena memang dia kan udaranya panas, jadi harus benar-benar konsentrasi. Kemudian perhatikan ya untuk di bagian pojok seperti ini yang tadi kita beri isolasi, tuh teman-teman bisa lihat itu diberikan hot gun secara perlahan sampai plastiknya menempel. Jika nanti sudah menempel, kalau kelebihan bisa digunting kembali plastiknya ya. Kemudian kita nanti kan rapi karena ditutup dengan slinger gitu. Dan di bagian keranjang plastiknya, untuk plastik seringnya itu kita rapihkan menggunakan hot gun juga. Tapi mohon maaf ini tidak terekam ya, kurang terlihat. Jadi nanti dia rapi hasilnya teman-teman. Bagian terakhir menghias bagian pinggir atau sisi parselnya. Nah, ini caranya seperti ini ya, sama seperti sebelumnya. Antara slinger warna hijau dan slinger merah kita putar-putar gulung, jadi nanti dia menjadi gradasi seperti ini. Bagian terakhir kita tempel slingernya di pinggir parcel ya. Nah, ini fungsinya juga teman-teman nanti kalau pakai plastik string yang diisolasi di bagian sisi kanan kiri. Nah, kalau tidak rapih kita bisa tutupi dengan memakai slinger ini. Cuman tadi karena sisi kanan kirinya ini tadi tidak menggunakan isolatif, dia hanya bagian atas saja, tapi tetap ya agar terlihat lebih mewah kita beri slingernya ini. Kita bisa atur slinger ini sesuai dengan posisi si kotak-kotak atau produk parcelnya ya. Jadi tidak harus lurus begitu saja, tapi dibuat semenarik mungkin, tergantung dengan kreasi teman-teman ya. Oke, dan ini sudah selesai. Jadi begini hasilnya teman-teman. Bagaimana, sangat mudah sekali kan? Gimana, ada yang kurang atau teman-teman ada yang mau ditanyakan, silahkan tulis di kolom komentar atau bisa langsung DM di Instagram Ben Happy Craft. Jangan lupa di follow Instagram Ben Happy Craft ya, agar teman-teman mudah mendapatkan informasi tentang parcel, buket, atau gift lainnya. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di subscribe, like, komen, dan share ke seluruh sosial media kamu agar mudah mendapatkan informasi tentang parcel ini. And see you, bye-bye.